Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Fadila dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. PM saya 2017-13-0037. Saya akan membacakan review saya matkul mata kuliah Legal Drafting, judul dasar-dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Yang pertama, dasar adalah bentuk awalan atau landasan konstitusional dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Peraturan adalah tantangan yang dibuat untuk mengatur, sedangkan undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Jadi dasar konstitusional peraturan perundang-undangan adalah landasan undang-undang yang dibuat untuk mengatur lembaga hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan lainnya. Lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Dasar hukum yang berbeda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia, membentukkan lembaga yang ekstra legislatif dan ekstra eksekutif dan ekstra yudikatif itu. Terus secara umum terdapat dua macam, yaitu konstitusi. Yang pertama itu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Terus pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis-jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi. Sehingga perubahan konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri
yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat, yang bukan berdasarkan keinginan sesama semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusi. Sistem ini dianut oleh Amerika. Terus konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Sebagai dijelaskan di awal bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antar negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memilih prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Konstitusi mempunyai dua sisi, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Sebagai hukum dasar, konstitusi berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara, seperti pembatasan kekuasaan, pemerintahan dan jaminan akan hak dasar rakyat. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi berada di puncak piramida peraturan hukum atau supreme law of the land, serta mempunyai validitas yang lebih tinggi dibanding perundangan biasa. Menurut peranannya dalam kehidupan negara, konstitusi dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu konstitusi yang normatif dan perspektif, konstitusi normal, dan konstitusi semantik atau konstitusi semu. Konstitusi yang normatif itu merupakan resep yang diterapkan serta efektif mengatur dan mengendalikan proses kehidupan bernegara. Konstitusi yang nominal adalah konstitusi di mana aturan dan ketentuan di dalam konstitusi itu tidak atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana harusnya. Berbagai kondisi setempat termasuk tidak siapnya institusi pelaksanaan dan masyarakat menyebabkan konstitusi itu tidak efektif. Konstitusi yang semu pada dasarnya berisikan ketentuan untuk meresmikan dan melegalisir monopoli kekuasaan. Sebaliknya, daripada menjamin hak-hak rakyat, konstitusi ini memberi landasan dan pembenaran bagi penguasa untuk bertindak menurut keinginannya sendiri. Konstitusi ini adalah milik negara-negara otoriter. Dalam kedudukannya sebagai hukum tertinggi, konstitusi adalah merupakan rujukan dan semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bawahnya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersusun secara berjenjang hierarkis dan undang-undang dasar di puncak. Sejatinya, konstitusi memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.
Di dunia ini hanya ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Menurut Amos J. Peasley, hampir semua negara di dunia ini mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Di negara-negara dengan konstitusi tertulis, ada dokumen tertentu yang menentukan, yaitu satu, adanya wewenang dan cara bekerja lembaga kenegaraan, dua, pengakuan dan perlindungan hak asasi warga negara dilindungi. Jumlah pasal konstitusi yang dimiliki oleh negara yang memiliki konstitusi tertulis amatlah beragam. Ada negara yang memiliki konstitusi yang sangat panjang seperti India dengan 394 pasal, dan ada negara yang memiliki konstitusi pendek yaitu Spanyol hanya 30 pasal saja. Namun demikian, tercapai tindaknya tujuan negara tidak dapat diukur dari jumlah pasal-pasal tersebut. Di negara-negara yang mempunyai konstitusi tidak tertulis, ada peraturan-peraturan di luar konstitusi yang sifatnya sama dan praktis kekuatannya sama dengan pasal-pasal dari konstitusi tertulis. Peraturan-peraturan di luar konstitusi dapat juga dianggap ada berdasarkan pada adat kebiasaan. Dalam hal keberadaan konstitusi, Inggris sebagai pelopor yang memiliki konstitusi pertama di dunia, yakni dengan makna harta yang dijadikan sebagai salah satu dokumen dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Inggris dianggap sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Mengenai hal tersebut, hakikat dari konstitusi tidak lain adalah terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara. Dan itu adalah salah satu dari tujuan konstitusi diterapkan dalam ranah suatu negara. Konstitusi atau undang-undang atau disingkat Undang-Undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Terus konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harusnya diterjemahkan termasuk kesepakatan politik negara, kekuasaan, dan pengambilan keputusan. Kebijakan dan distribusi maupun alokasi konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terhadap beragam bentuk untuk kompleksitas strukturnya. Terdapat pula konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Tujuan konstitusi itu ada 3, yaitu 1, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua itu melindungi HAM. Yang ketiga pedoman penyelenggaraan negara. Itu tadi.
Normatif, nominal, semantik, terus eh, parameter terbentuknya pasal-pasal undang-undang, yaitu satu, agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Dua, melindungi asas demokrasi. Yang ketiga, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Yang keempat, untuk melaksanakan dasar negara. Yang kelima, untuk menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Terus Van Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian megang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan perlunya memaksa untuk melaksanakan hukum. Kekuasaan konstitusi untuk kepolisian itu terbagi atas 6, dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan dan lembaga tersendiri, yaitu yang pertama kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, yang kedua itu kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, yang ketiga itu kekuasaan kehakiman atau yudikatif, yang keempat itu kekuasaan kepolisian, dan yang kelima itu kekuasaan kejaksanaan, dan yang keenam itu kekuasaan memeriksanya ke keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dari semangat pelaksana penyelenggara negara juga diatur dalam konstitusi. Sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadinya perubahan dalam konstitusi. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur oleh konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang berkala. Pada dasarnya ada dua macam sistem lazim digunakan dalam praktik ketatanegaraan di dunia. Dalam hal perubahan konstitusi, sistem itu yang tadi disebutkan. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Sebab itu udah tadi lembaga negara pasca amandemen itu